Ini adalah kisah Abu Dzar yang hidup miskin demi kejujuran. Suatu hari, di tengah panasnya padang pasir Madinah, seorang lelaki tua berjalan tertatih. Pakaiannya kasar, tubuhnya kurus, dan wajahnya dipenuhi keriput kelelahan. Hampir tak ada yang menyangka, dialah Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Rasulullah yang paling jujur lisannya. Padahal Abu Dzar bukan orang biasa. Ia termasuk orang keempat atau kelima yang masuk Islam. Sejak awal, ia dikenal berani, keras terhadap kebatilan, dan tak pernah takut mengatakan kebenaran, walau di hadapan penguasa. Rasulullah pernah bersabda tentangnya, tidak ada langit yang menaungi dan tidak ada bumi yang memikul orang yang lebih jujur ucapannya daripada Abu Dzar. H.R. Tirmizi, Hasan Sahih. Namun justru karena kejujurannya itu, Abu Dzar hidup miskin hingga akhir hayat, menegur kekayaan yang berlebihan. Di masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, negeri Islam telah meluas. Harta rampasan perang mengalir deras. Banyak pejabat hidup dalam kemewahan. Abu Dzar gelisah. Ia berdiri di Masjid Syam dan membaca ayat dengan suara lantang. Orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritakan kepada mereka azab yang pedih. QS At-Taubah 34. Ia menegur para gubernur, para bangsawan, bahkan orang-orang dekat khalifah. Bukan dengan kebencian, tapi dengan kejujuran yang tak bisa dibeli. Akibatnya, ia dianggap mengganggu stabilitas. Bukan dipenjara, bukan disiksa, tapi diasingkan ke sebuah tempat terpencil bernama Rabadzah, jauh dari kota, jauh dari manusia. Hidup sendiri di padang pasir di Rabadzah, Abu Dzar tinggal di gubuk kecil. Istrinya dan anaknya menemaninya. Tak ada harta, tak ada pengikut, tak ada jabatan. Suatu hari, seorang musafir lewat dan terkejut melihat kondisi Abu Dzar. "Wahai sahabat Rasulullah, mengapa engkau hidup seperti ini?" Abu Dzar tersenyum lemah dan berkata, "Aku lebih memilih hidup miskin di dunia daripada kaya, tapi berdusta di hadapan Allah." Ia menolak hadiah-hadiah besar. Ia menolak jabatan. Ia menolak harta negara, karena baginya kejujuran lebih mahal dari kekuasaan. Wafat dalam kesendirian saat sakaratul maut, Abu Dzar menangis. Bukan takut mati, tapi takut istrinya tak bisa menguburkannya. Ia berkata lirih, "Jika aku wafat, kafanilah aku, letakkan di jalan. Akan ada rombongan kaum muslimin yang akan menolong." Dan itu benar. Setelah Abu Dzar wafat, rombongan dari Irak lewat. Mereka mengenali jasad itu dan menangis. Ini Abu Dzar, sahabat Rasulullah. Mereka menguburkannya di tengah padang pasir, tanpa istana, tanpa upacara, tanpa kehormatan dunia. Namun Rasulullah telah bersabda jauh sebelumnya, "Semoga Allah merahmati Abu Dzar. Ia hidup sendiri, mati sendiri, dan akan dibangkitkan sendiri." H.R. Ahmad Sahih. Subhanallah, Maha Suci Allah, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali nabiyyina Muhammad, amin.